Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari Hadian Sasakirta, Ervian Iza Karunia, Avelia Priscilla Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila pada zaman Orde Baru. Orde Baru atau sering disingkat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan politik korupsi yang merajalela. Lahirnya Orde Baru tentu tidak terlepas dari terbitnya surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Lewat Super Semar, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Masa kepemimpinan Soeharto yang pada akhirnya bertahan hingga 1998 disebut dengan Orde Baru. Pada hakikatnya, Orde Baru lahir untuk melaksanakan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dalam pemerintahan. Masa Orde Baru dimulai setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Terdapat landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam MPR. Pada awal Orde Baru dimulai, langkah pemerintah yang dilakukan adalah langgam libertarian. Orde Baru sudah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal. Akan tetapi, liberalisme di awal kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru untuk politik Indonesia. Perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Yang pertama, perkembangan ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Yang kedua, ada perkembangan politik Indonesia masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1998. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yaitu 1. Duifungsi ABRI. Banyaknya prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu terbatasnya pilihan politik. Pemilu pada tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Yang ketiga yaitu pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca tahun 1965. Yang keempat, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan, sekaligus penerapan kebijakan politik.
Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintahan Orde Baru. Situasi yang awalnya berupa krisis ekonomi menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan kepada pemerintah menurun, memicu kerusuhan, bahkan demonstrasi besar-besaran, dan penjara, khususnya di Jakarta. Kemarahan publik terutama di kalangan mahasiswa semakin meningkat setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum ke-6. Mahasiswa akhirnya menuntut reformasi pada tahun 1998. Isi dari reformasi tersebut yaitu yang pertama penghapusan difungsi ABRI, yang kedua penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, yang ketiga penghapusan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang keempat penegakan supremasi hukum, yang kelima amandemen UUD 1945, dan yang keenam pelaksanaan otonomi daerah. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila pada Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia, hingga pada akhir tahun 1980 dan 1990, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya, kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah, serta KKN semakin merajalela di tubuh pemerintahan.